akan belajar tema 1B, subtema 4, pembelajaran ketiga dan keempat. Mari kita simak. Di subtema 4 ini, kita akan belajar mengenai bentuk warna, ukuran, dan permukaan suatu benda. Teman-teman, warna apa saja yang kalian ketahui? Nah, setiap benda ini mempunyai bentuk warna dan ukuran yang berbeda tentunya. Ada benda keras dan ada benda yang lunak. Setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita mengenal ciri-ciri benda di sekitar kita. Buka halaman 135. Di situ terdapat pembelajaran ketiga. Ayo menyimak. Perhatikan, benda-benda di sekeliling kita memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan benda dapat dilihat dari bentuk warna atau permukaannya. Apakah ada yang tahu apa itu persamaan, perbedaan, dan permukaan? Persamaan itu suatu benda yang sama antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Sementara perbedaan adalah suatu benda yang tidak sama antara benda satu dengan benda yang lainnya. Untuk permukaan, biasanya suatu benda tersebut bisa kita rasakan dengan cara merabanya atau menggunakan indera peraba ya. Indera peraba ini bisa dirasakan oleh kulit. Contohnya bisa kita lihat lagi pada buku. Permukaan durian berduri. Permukaan nanas juga berduri. Berduri adalah persamaan buah durian dan nanas. Nah, permukaan durian dan nanas yaitu berduri. Coba kalian rasakan menggunakan tangan kalian. Jika dipegang, bagaimana? Berduri atau tidak? Yaitu merupakan permukaan. Persamaannya yang mana? Persamaannya yaitu sama-sama berduri. Antara buah durian dan buah nanas, kesamaannya yaitu berduri. Perbedaan benda dapat dilihat dari bentuk dan bahan pembuat benda. Misalnya nih, layar televisi terbuat dari kaca. Kaca keras tapi mudah pecah. Kita lihat lagi, sofa terbuat dari busa halus dan lembut. Bahan pembuat benda adalah salah satu perbedaan televisi dan sofa. Perbedaannya apa tadi? Kalau sofa terbuat dari busa, sedangkan televisi terbuat dari kaca. Masih di halaman 135. Kini aku tahu benda punya persamaan dan perbedaan dengan benda lainnya. Persamaan dan perbedaan benda dapat dilihat dari yang pertama, bentuk benda. Apakah benda itu bulat bentuknya atau bahkan persegi panjang. Bisa juga dari ukuran benda, bisa besar ataupun kecil. Permukaan benda misalnya halus, kasar, tadi apalagi berduri. Lanjut, bahan pembuat benda misalnya tadi ada sofa dan televisi. Kalau sofa terbuat dari busa, sedangkan televisi terbuat dari kaca. Dan terakhir yaitu kegunaan suatu benda tersebut. Kalau sofa digunakan untuk apa? Untuk duduk. Sedangkan televisi kegunaannya apa, Nak? Iya, kegunaannya yaitu untuk menonton atau suatu sarana hiburan. Nah, tadi itu persamaan dan perbedaan benda.
dapat dilihat dari tadi apa? Bentuk benda, ukuran benda, permukaan benda, bahan pembuat benda, serta kegunaan suatu benda tersebut. Sekarang kita buka halaman 137. Ada terdapat aktivitas mandiri. Kita perhatikan gambarnya. Tuliskan persamaan dan perbedaan benda dari bahan pembuat dan kegunaan suatu benda tersebut. Kita perhatikan contohnya nih. Di sini ada lemari dan meja. Kita lihat persamaan bahan pembuat benda antara lemari dan meja, yaitu sama-sama terbuat dari kayu. Iya. Sedangkan perbedaan kegunaannya nih, kegunaan meja yaitu untuk menyimpan benda, bisa buku, bisa apa lagi, bisa piring, bisa gelas, bisa bunga dan sebagainya. Sedangkan kegunaan lemari yaitu untuk menyimpan pakaian. Nah, itu perbedaan kegunaannya. Sudah paham? Jika sudah, kita lihat nih. Di sini gambar kedua ada bantal guling. Kita lihat persamaan bahan pembuat benda tersebut. Ada yang tahu bantal dan guling terbuat dari apa? Iya, persamaan bantal dan guling yaitu terbuat dari kapuk atau terbuat dari bulu angsa atau bulu ayam. Sedangkan perbedaan kegunaan bendanya apa nih? Kalau bantal kegunaannya untuk apa? Iya, untuk alas kepala. Kalau guling, ada yang tahu? Iya, untuk memeluk agar tidurnya nyenyak. Siapa yang kalau tidurnya harus pakai guling? Iya, Miss juga kalau tidur harus pakai guling nih. Sekarang kita lihat gambar ketiga. Nah, karena sudah diberi contoh, coba kalian kerjakan sendiri. Antara pensil dan penggaris persamaannya apa dan perbedaan kegunaannya apa? Sekarang buka halaman 139. Ayo menyimak. Menjaga benda kesayangan adalah salah satu cara bersyukur pada Tuhan. Ada yang masih ingat bersyukur merupakan pengamalan sila keberapa? Iya, bersyukur merupakan pengamalan sila yang pertama. Yang bunyinya bagaimana, Nak? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara bersyukur merupakan pengamalan sila yang pertama. Merawat benda membuat benda tidak mudah rusak. Coba jika kalian merawat benda, pasti tidak akan rusak benda tersebut, tidak akan kotor apalagi sampai hilang karena kalian merawatnya dengan baik. Misalnya jika kalian bermain mobil-mobilan atau boneka nih, maka kalian harus menyimpannya lagi seperti semula. Itu adalah cara merawat. Saat benda tidak dibutuhkan lagi, benda tersebut dapat kita jual. Benda tersebut juga dapat diberikan pada orang yang membutuhkannya. Misalnya nih, baju kalian sudah kekecilan, masih bagus, bisa kalian berikan kepada orang yang membutuhkan atau
Bisa juga kalian disumbangkan kepada korban bencana. Tapi ingat, pakaian kalian harus masih layak pakai. Sekarang kita ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban bersyukur atau tidak bersyukur. Kita lihat yang pertama. Kapandu punya kucing. Kapandu rajin beri makan kucing. Sikap Kapandu adalah merupakan sikap bersyukur atau tidak bersyukur. Nah, dia merawat kucingnya nih dengan baik, dengan cara rajin memberi makan kucing. Berarti sikap Pandu merupakan sikap bersyukur. Nomor 2, ayah belikan Dito bola. Dito tidak suka dengan bolanya. Dito taruh bola itu di mana saja. Maka sikap Dito adalah bersyukur atau tidak bersyukur nih sikap Dito. Dito kan sudah dibelikan bola sama ayah. Tapi Dito tidak suka sama bolanya. Terus dia taruh bola itu di mana saja. Maka sikap Dito itu bagaimana, Nak? Iya, sikap Dito yaitu tidak bersyukur apa yang telah diberikan oleh ayah. Nomor 3, Nina tanam bunga mawar di rumah. Nina tidak pernah siram bunga mawar. Nina tidak rawat bunga mawar. Sikap Nina adalah Nina kan tanam bunga mawar di rumahnya. Lalu Nina tidak pernah siram bunga mawarnya, tidak pernah merawat bunga mawar tersebut. Jika tidak dirawat, maka bunganya bagaimana? Akan layu, akan mati karena tidak disiram atau tidak diberi pupuk. Maka sikap Nina merupakan sikap yang tidak bersyukur. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita, telah memberikan rizki. Nah, jika kalian diberikan suatu benda atau apapun, maka kita harus selalu bersyukur meskipun kita tidak menyukainya. Salah satu contoh sikap Dito dan Nina tidak patut ditiru. Kita lanjut lagi. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Setiap pagi ayah antar Roni ke sekolah. Ayah gunakan motor tua. Setelah sampai di sekolah, Roni berpisah dengan ayah. Teman-teman, siapa yang kalau ke sekolah diantar oleh ayah? Iya, ada yang diantar ayah, ada yang diantar bunda, ada juga yang diantar oleh kakak. Didu adalah teman Roni. Roni cerita pada Didu bahwa motor ayah sudah tua, sudah 15 tahun. Ayah memiliki motor tersebut. Tapi motor ayah masih terawat. Ayah sayang pada motornya. Motor ayah banyak berjasa. Ayah ke kantor selalu naik motor. Ayah mengantar ibu ke pasar naik motor. Ayah mengantar Roni ke sekolah naik motor juga. Walau teman-teman ayah punya mobil, ayah tidak merasa malu.
Ayah bersyukur mempunyai motor tua. Teman-teman, dari cerita Roni, meskipun ayah Roni tidak memiliki apa tadi? Tidak memiliki mobil, tapi ayah Roni tidak merasa malu. Bahkan ayah Roni malah bersyukur. Bersyukur karena apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, ayah Roni selalu merawat motornya hingga sampai 15 tahun. Setelah kita membaca cerita Roni, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapa yang mengantar Roni ke sekolah setiap pagi? Siapa? Iya, jawabannya adalah ayah. Roni diantar oleh ayah setiap pagi. Nomor 2, dengan apa ayah mengantar Roni ke sekolah? Roni diantar menggunakan apa, Nak? Iya, menggunakan motor tua milik ayah. Lanjut, nomor 3, sudah berapa lama ayah memiliki motor? Berapa lama ya? Iya, ayah sudah memiliki motor tersebut 15 tahun. Sudah lama ya? Nomor 4, apa sajakah manfaat motor ayah? Nah, jika kalian menyimaknya, pasti kalian bisa menjawabnya nih. Iya, kegunaan motor ayah yaitu bisa mengantar ibu ke pasar, bisa mengantar Roni ke sekolah, dan bisa membawa ayah Roni bekerja. Itu adalah manfaat motor milik ayah. Yang terakhir, nomor 5, apakah ayah bersyukur memiliki motor? Jawabannya apa? Iya, ayah bersyukur karena memiliki motor. Buka halaman 140. Ayo menalar. Lala senang membaca. Lala punya perpustakaan di rumah. Teman-teman, apakah kalian memiliki perpustakaan di rumah? Iya, pintar. Di perpustakaan Lala ada 63 buku. Lala ingin berikan 22 buku untuk temannya. Berapa sisa buku Lala? Nah, teman-teman, jika Lala memiliki 63 buku, lalu bukunya diberikan nih 22 ke temannya. Misalnya temannya Doni, 63 buku, 22-nya diberikan kepada Doni. Maka sisa yang dimiliki oleh Lala berapa bukunya? Kira-kira dijumlahkan atau dikurangi? Iya, dikurangi. 63 dikurangi 22. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 41. Nah, ada caranya nih. Tahap pertama, kurangkan satuannya dulu. Satuannya dari angka 63, satuannya yang mana? 6 atau angka 3 satuannya? Iya, 3. Jika 22, maka satuannya angka berapa? Iya, 2. Maka satuan dengan satuan dikurangi. 3 dikurangi 2 berapa? 1.
Setelah satuannya dikurangi, maka kita kurangkan puluhannya nih, tahap kedua. Berarti dari 63 puluhannya yang mana? Iya, angka 6. Jika dari angka 22, maka yang puluhannya yang mana? Iya, angka 2. 6 dikurangi 2, maka hasilnya berapa, Nak? Iya, 4. Setelah kita mengurangi satuan dan puluhan, maka akan ada hasilnya, yaitu hasilnya berapa tadi? 41. Nah, ini merupakan cara susun ke bawah. Bagaimana? Sudah paham? Kita latihan nomor 1. Selesaikan soal-soal berikut ini. Kapandu memiliki 84 kelereng. Kapandu memberikan 13 kelereng kepada temannya. Berapa sisa kelereng Kapandu? Iya, 84 dikurangi 13 karena Kapandu kan memiliki 84. Lalu 13 kelerengnya itu diberikan kepada temannya. Maka 84 dikurangi 13 berapa, Nak? Kita menggunakan cara susun ke bawah. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 84 dikurangi 13. Kita garis. Nah, agar mempermudah, kita beri tanda puluhan dan mana satuan. 84 puluhan dan satuannya angka berapa, Nak? Angka 8, yaitu puluhan. Kita beri tanda huruf P. Sedangkan satuannya kita beri tanda S. Berarti satuannya angka 4 dan 3. Nah, satuan terlebih dahulu ya yang kita kurangi. 4 dikurangi 3 berapa, Nak? Iya, 1. Kita tulis 1 di bawah angka 3 nih. Kita harus menulisnya sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Setelah satuan dikurangi, maka selanjutnya yaitu puluhan. Di puluhan yaitu ada angka 8 dan angka 1. 8 dikurangi 1 berapa, Nak? Iya, 7. Maka hasilnya berapa ini? Iya, 84 dikurangi 13 yaitu 71. Ingat, yang dikurangi terlebih dahulu yaitu yang barisan belakang atau satuan dulu ya, baru puluhan. Agar mempermudah, bisa kalian beri tanda puluhan dan satuannya. Seperti ini. Bagaimana? Lanjut halaman 142. Pembelajaran keempat. Benda di sekitar kita memiliki bau dan rasa. Bau dan rasa setiap benda berbeda-beda. Jika bau, maka yang digunakan yaitu indera penciuman, yaitu hidung. Jika rasa, maka yang digunakan yaitu indera perasa.
yaitu lidah. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Bau benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai bau yang beragam. Misalnya bunga mawar yang harum atau sampah yang berbau busuk. Sementara rasa benda ada yang mempunyai rasa. Misalnya ada rasa manis pada gula, ada rasa asin pada garam, dan rasa asam pada buah asam. Kalau pahit, ada yang tahu rasa pahit? Kalau rasa pahit, yaitu contohnya obat. Setelah kalian mengetahui bau benda dan rasa benda, kalian akan bisa mengerjakan latihan di bawah ini. Ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan rasa dari benda-benda berikut ini. Nah, tentunya kalian sudah pasti tahu nih dari rasa-rasanya. Ada rasa madu, ada rasa keju, ada rasa cabai, dan ada rasa gula. Coba kalian kerjakan, kalian pasti bisa. Lanjut, sekarang latihan kedua. Buatlah kalimat mengenai rasa benda berikut ini. Di sini ada rasa gula, cabai, dan rasa kue. Nah, kalian membuat kalimatnya mengenai tadi gula, cabai, dan kue. Bagaimana kalimatnya? Miss beri contoh. Di sini ada gula. Contohnya, ibu memberikan gula untuk kopi agar terasa manis. Nah, berikutnya coba kalian kerjakan sendiri. Jika sudah, periksalah kepada ayah bunda kalian apakah hasil kalian sudah benar. Jika iya, selamat. Kalian sudah paham mengenai materi hari ini, yaitu mengenai bentuk, perbedaan, persamaan, dan rasa. Untuk materi selanjutnya, kita lanjutkan keesokan harinya. Kalau gitu, saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.